Episode sebelumnya, Sasuke, ini adalah rencana seseorang di balik itu. Dia melancarkan aksinya dan di sisi lain pun Kodo berbicara dengan Dark Boruto. Aku mau tanya kepadamu, di mana temanmu satu lagi? Apakah dia sedang mencari cakra prajubi kah? Ucap Kode. Ya, dia sedang mencari cakra jubi untuk rencanamu Kode, ucap Dark Boruto. Kodo pun berkata, bagus, aku ingin melihat bagaimana rencanaku ini. Aku ingin keabadian dan ingin seperti Dewa Otsutsuki. Di sini pun admin menjelaskan sedikit sejenak. Sejak kematian Isshiki, dia terobsesi ingin menjadi seperti Otsutsuki Isshiki dan ingin menjadi Dewa Otsutsuki. Ayo Dark Boruto, sekarang kau harus mencari gulungan suci milik klan Uchiha itu. Kita harus percepat kebangkitan Otsutsuki Indra ini supaya Otsutsuki Kaguya pun bisa bangkit melalui Otsutsuki Indra. Kita kembali ke Boruto di mana masih mendengarkan Momoshiki yang berbicara itu. Boruto pun memotong pembicaraan Orochimaru. Paman, maaf, aku memotong pembicaraanmu. Aku mau bertanya, apakah waktu dulu Genjutsu Uchiha yang terkuat sebelum Paman Sasuke? Orochimaru pun berkata, mungkin kau bisa tanyakan kepada Sasuke kalau masalah itu. Di sini pun Sasuke menjawab, baiklah, aku akan menjawab pertanyaanmu Boruto. Waktu pada zamannya, yaitu Shisui dan kakakku Itachi, dia adalah genjutsu terkuat pada masanya. Memangnya kenapa kau bertanya seperti itu? Boruto, ucap Sasuke. Tidak paman, aku hanya ingin tahu saja. Terima kasih untuk informasinya paman, kata Boruto. Baiklah, sekarang kita pergi untuk misi kita, ucap Sasuke. Orochimaru pun berkata, apakah aku boleh ikut Sasuke? Mungkin butuh bantuan, kata Orochimaru. Tidak usah, kau di sini saja, lagian ada perempuan itu untuk kau membuat riset data kan, kata Sasuke. Orochimaru pun tersenyum. Baiklah Sasuke, ayo Boruto, kata Sasuke. Di sisi lain, di sini Kodo menghubungi seseorang manusia buatan dari siluman kadal atau Sumeka yang berdarah klan Uchiha. Tiada lain adalah Uchiha Shisui. Kenapa tubuh Shisui bisa didapatkan oleh Kode? Kita pun ke flashback ke belakang ketika Shisui menyerahkan mata satunya lagi ke Itachi. Dia pun langsung melompat ke jurang dan mati. Ternyata Kabuto mencium tubuh Shisui dan ingin membangkitkannya dengan Edo Tensei, tetapi hal itu dicegah oleh Madara. Dikarenakan perjanjiannya dengan Madara dan mempunyai tujuan dan maksud tertentu untuk perang dunia ini. Lalu tubuh Shisui pun dikubur kembali dengan segel ciri khasnya supaya tidak ada orang yang menemukannya. Tetapi Kabuto salah besar. Ketika perang dunia selesai, tim Kara menemukan tubuhnya dan menyerahkan ke Amado untuk diteliti. Atau ketika Isshiki mati, tubuhnya diambil penuh oleh Kode dan dijadikan ego monster dengan menggunakan Sumeka atau manusia kadal. Dan di sini admin memperjelas bahwa ini adalah teori bahwa ini di dunia yang dibuat Otsutsuki Shiba. Kodo pun berkata, apa kau sudah ada tanda-tanda cakra jubi? Dia pun menjawab, aku sedang menuju ke seseorang, sepertinya dia adalah seorang Jinchuriki ekor 3, yaitu Yagura. Dan di sini pun admin sedikit menjelaskan bahwa Yagura sendiri adalah Mizukage keempat dari Kirigakure. Satu yang pasti, Yagura tidak mati karena Isobu dikeluarkan oleh Kosuki dari tubuhnya, karena Isobu terlihat hidup liar sebelum Deidara dan Tobi menangkapnya. Dan itu pun fakta dari anime Naruto Shippuden. Berhubung ini dunia ciptaan Otsutsuki Shiba, Kodo pun berkata, baiklah Ego Shisui, aku menunggu kabar bahagia darimu. Aku percaya kau bisa membawa ekor 3 atau Isobu dalam hati. Kodo berkata, kau diciptakan dari Sumeka dan ada cakra jubi ekor 10 dan kekuatanmu pasti melebihi jubi ekor 3 atau Isobu. Dan Ego Shisui pun berkata, kau tenang saja, aku akan menangkap secepat yang aku bisa. Sepertinya ini akan menjadi pertarungan seru, ucap Ego Shisui. Kita pun kembali ke tempat Orochimaru berada setelah Sasuke dan Boruto melakukan pergi dari tempat Orochimaru. Kabuto pun dengan datang, tuan, perempuan yang bersama Sasuke sudah siuman. Apakah tuan mau mendatanginya, ucap Kabuto. Baiklah, terima kasih informasinya. Ayo Kabuto, kita ke sana. Dan sesampainya di tempat Eida, Orochimaru pun berkata, ternyata kau sudah sadar ya, ucap Orochimaru. Eida pun berterima kasih banyak, kau sudah menolongku, sama-sama. Sudah kuduga kau cyborg ciptaan Amado,
ucap Orochimaru. Kenapa kau sampai pingsan dengan Boruto? Apakah kau bertarung dengan para Sumeka atau dengan kode? Menurut kabar bukankah kau temannya? Ucap Kabuto. Iya benar, tapi sebelum itu seseorang mengubah jati dirinya dan terobsesi menjadi dewa. Otsutsuki, semenjak Isiki mati aku dikirim oleh kode bersama Boruto, tapi aku merasa hal aneh dengan Boruto saat itu. Aku merasakan cakra hitam sangat besar yang menakutkan dari diri Boruto, seperti cakra biju ekor 10, dan aku melihat dengan mataku Senrigan ada seseorang di balik Boruto dengan mata seperti klan Uchiha dengan genjutsu yang sangat kuat. Ketika aku merasakan sesuatu ada yang aneh dari atas langit, tiba-tiba aku tidak ingat apapun sampai aku terbangun sekarang. Terasa ada cahaya dan kekuatan yang amat sangat besar menghantam cakra dalam diriku sampai mataku ini tidak bisa mengaktifkan Senringan, ucap Eida kepada Orochimaru. Di sini Orochimaru pun berkata, ini sedikit aneh, apakah ini genjutsu atau ada seseorang di balik kebangkitan? Dan sepertinya perkataanmu ini agak nyambung dengan ucapan Boruto. Apakah ada hubungannya dengan klan Uchiha yang memakai genjutsu terkuat? Apakah itu Itachi atau ini? Cukup menarik, sekarang dunia sudah dipenuhi orang-orang yang cukup aneh, ucap Orochimaru. Di sini Kabuto berkata, maaf aku memotong perkataanmu Tuan Orochimaru, tapi aku tidak merasakan cakra yang aneh dari tubuh Boruto dan aku melakukan teknik penyembuhan dengan murid Sage Naga. Sepertinya aku merasakan sesuatu. Kabuto pun memandang Orochimaru. Ya, kau benar Kabuto. Dia melakukannya seperti jurus Edo Tenseiku, ucap Orochimaru. Dan dia benar-benar sudah gelap mata. Benar-benar ingin mengubah tekanan dan menjadikan dunia baru ini sungguh sangat menarik karena dia mirip ketika aku dulu. Tapi aku sekarang sadar bahwa itu salah, ucap Orochimaru. Ida pun hanya bisa terdiam dan tidak bisa melakukan apa-apa. Di sisi lain kita beralih ke Sasuke dan Boruto yang sedang perjalanan. Ketika sesampainya di desa Amegakure, Sasuke berkata, Boruto kita istirahat dulu di sini, ucap Sasuke. Baik paman. Di sini Boruto dan Sasuke berbicara dengan hangat seperti biasa walaupun Boruto sadar bahwa dia ada di dunia ciptaan Otsutsuki Shiba. Tiba-tiba saja Momoshiki berbicara kepada Boruto yang sedang bersama Sasuke itu. Oi Boruto, sepertinya ada seseorang yang mengawasi kita. Sepertinya ada hubungannya dengan kode. Aku merasakan dia kuat sekali, maka berhati-hatilah Boruto, ucap Momoshiki. Seseorang di balik bayangan langsung menggunakan jurus jutsu Kaiwan no Hiya dan terkenalah Sasuke dan Boruto, tapi itu adalah kayu. Karena Sasuke dan Boruto sudah di tempat aman dan sudah mengetahui berkat Momoshiki, Sasuke pun berkata, siapa dia Boruto? Dan di sini Boruto pun berkata, ternyata dia mengikuti kita ketika dia di perbatasan desa ini. Seketika bayang itu menghilang, Sasuke pun berkata, kita harus berhati-hati Boruto. Dalam hati Boruto berkata, sekilas aku melihat mata Rinnegan, jangan-jangan Sumeaka kah? Atau yang lain, tapi aku tidak merasakan cakranya. Kenapa yang aku rasakan adalah cakra Jubi ekor 10, ucap Boruto.